Bukan akuisisi asal, tapi seni memilih bisnis. Bagaimana caranya? Jadi, apakah benar setiap bisnis yang menarik bisa langsung diakuisisi? Ternyata nggak sesederhana itu. Banyak pembisnis terjebak dalam akuisisi yang malah membawa masalah baru. Akuisisi itu bukan sekedar punya modal dan ambil alih. Ada seni, strategi, dan langkah cermat yang harus kita pahami. Karena kalau asal pilih, bisa-bisa kita malah rugi besar. Apa itu akuisisi? Kalau dengar kata akuisisi, pasti yang terbayang itu transaksi besar-besaran, bukan? Tapi intinya sederhana kok. Akuisisi adalah ketika kita mengambil alih suatu bisnis atau aset agar bisa memperluas usaha kita. Kedengaran menarik ya, tapi di balik itu ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Tantangan dan risiko akuisisi. Sebelum kita mulai, bayangkan ini. Kita punya uang, melihat bisnis potensial dan langsung klik untuk beli. Kedengarannya keren ya, tapi tanpa analisis mendalam kita bisa terjebak. Tantangannya adalah mengukur nilai bisnis itu apakah betul sepadan dengan uang yang akan kita keluarkan. Ada risiko tersembunyi seperti utang tersembunyi, aset yang tidak terlalu berharga, hingga masalah hukum yang bisa muncul belakangan. Mengapa kita harus pilih-pilih? Kita ambil contoh nyata. Beberapa bisnis terlihat stabil dari luar tapi ternyata punya masalah operasional besar yang bisa mengganggu bisnis kita ke depannya. Maka memilih bisnis itu harus didasari oleh data, analisis mendalam, dan kalkulasi risiko, terutama buat kita yang ingin menjaga kesinambungan dan kualitas perusahaan. Seni memilih bisnis. Langkah awal. Pertama-tama, mulailah dengan memahami jenis bisnis yang ingin diakuisisi. Jangan lupa, fokus pada core bisnis kita sendiri, jangan tergoda sama tren atau sektor yang kurang kita kuasai. Kalau kita bergerak di bidang F&B, fokus saja pada bisnis yang bisa mendukung sektor ini, seperti supplier bahan baku atau logistik khusus makanan. Penilaian nilai bisnis. Jangan asal tebak. Menentukan nilai bisnis adalah langkah kritis. Nilai bukan cuma tentang aset atau omset, tapi juga intangible aset seperti loyalitas pelanggan, posisi pasar, dan brand yang kuat. Untuk membantu penilaian ini, kita bisa gunakan beberapa metode populer seperti multiple earning approach, menghitung dengan mengalihkan keuntungan bersih dengan angka tertentu sesuai dengan industri. DCF, Discounted Cash Flow, menilai nilai bisnis berdasarkan proyeksi arus kas di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang. Kedua metode ini punya kelebihan masing-masing dan penting untuk memilih yang sesuai dengan karakteristik bisnis tersebut. Due diligence, mengupas bisnis tanpa tersisa. Nah, saat kita bicara tentang due diligence, ibaratnya ini adalah proses pengecekan menyeluruh terhadap bisnis yang akan kita akuisisi. Pastikan segala hal diperiksa, mulai dari kondisi keuangan, aset, utang, hingga aspek-aspek hukum. Proses ini penting untuk memastikan kita tahu semua seluk-beluk dan potensi risiko bisnis tersebut. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Integrasi setelah akuisisi. Setelah proses akuisisi selesai, tantangan berikutnya adalah integrasi. Ini adalah masa di mana kita memasukkan bisnis yang baru kita akuisisi ke dalam sistem dan struktur perusahaan kita. Proses ini bisa rumit, apalagi kalau ada perbedaan budaya, perusahaan, atau sistem yang harus diubah. Pastikan ada tim khusus yang mengawal proses ini untuk menghindari friksi. Jangan lupakan analisis kompetitor. Sebelum masuk terlalu jauh, ada baiknya kita melirik kompetitor, lihat strategi mereka. Siapa tahu mereka sudah mencoba akuisisi serupa yang malah gagal. Dengan belajar dari kompetitor, kita bisa memperkuat strategi akuisisi kita dan mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadi hambatan. Fokus pada nilai jangka panjang. Akuisisi seharusnya dilakukan untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang, bukan sekedar mengejar popularitas atau mengikuti tren. Pastikan bisnis yang kita akuisisi dapat memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan untuk perkembangan usaha kita. Kapan sebaiknya kita melakukan akuisisi? Jawabannya tergantung pada posisi keuangan kita dan strategi jangka panjang. Jika kondisi pasar sedang turun, misalnya ini bisa jadi waktu yang tepat untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Tapi jangan buru-buru juga. Pastikan kita sudah siap dengan dana, tim, dan rencana yang matang. Jadi, bagaimana kita bisa sukses dalam akuisisi bisnis tanpa tergelincir? Ini tips yang bisa jadi panduan praktis buat kita semua. Pahami core bisnis kita. Jangan mudah tergoda dengan bisnis yang tidak sesuai dengan fokus utama kita. Penilaian nilai dengan metode yang tepat. Pastikan metode penilaian bisnis sesuai dengan karakteristik bisnis yang kita incar. Due diligence tanpa kompromi. Lakukan pengecekan mendalam pada sebuah aspek perusahaan target agar tidak ada risiko tersembunyi. Rencana integrasi yang terstruktur.
Rancang integrasi yang solid agar bisnis yang diakuisisi bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Analisis kompetitor untuk referensi. Lihat apa yang berhasil atau gagal dilakukan oleh kompetitor, sehingga kita bisa menghindari jebakan yang sama. Fokus pada nilai jangka panjang. Pilihlah bisnis yang bisa memberikan kontribusi berkelanjutan, bukan sekedar tren jangka pendek. Jadi kesimpulan akuisisi yang sukses bukan cuma soal punya modal, tapi tentang strategi yang cerdas, riset mendalam, dan fokus pada nilai jangka panjang. Jangan sampai kita terjebak pada akuisisi asal yang hanya membawa masalah baru. Semoga tips dan trik ini bisa membantu kita untuk membuat keputusan akuisisi yang lebih cerdas. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap semangat dalam mengembangkan bisnis.